Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifari Muda, NRP 3120500046 dari kelas 2D3 Teknik Informatika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cacing pada Y2, tembok Y2, yang mana itu dibimbing oleh Bapak Ahmad Sokiasa. Nanti itu langsung saja, yaitu topik pembelajarannya antara lain yaitu penjelasan tentang cacing, kemudian ada penjelasan tentang data cacing, fragment cacing, pack cacing, dan HTTP cacing. Nah, cacing apa sih itu? Cacing adalah proses penyimpan data sementara di mana proses situs atau aplikasi tidak perlu untuk mengunduh data secara berulang-ulang atau terus-menerus. Nah, caching adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi Anda. Mekanisme caching menyimpan data statis dalam cache dan mendapatkannya dari cache saat diminta. Nah, di sisi server Anda dapat menggunakan cache untuk menyimpan data dasar seperti daftar berita terbaru. Anda juga dapat menyimpan fragmen halaman atau seluruh halaman web. Nah, di sisi klien Anda dapat menggunakan cache HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi di cache browser. Nah, cara kerja cache itu ya, di sini ada database, lalu ada perangkat ya, kemudian ada cache ya. Kemudian perangkat ini yang pertama kali itu mencari data di cache ya. Kemudian jika tidak ada, maka akan melakukan request ke database. Apa saja mekanisme caching yang dilakukan oleh Y, yaitu data caching. Data caching membantu Anda dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya nanti. Kemudian fragment caching mengacu pada caching fragment halaman web. Kemudian ada pack caching mengacu pada caching konten seluruh halaman di sesi server. Kemudian HTTP caching digunakan pada aplikasi web agar dapat mengeksploitasi caching isi klien untuk menghemat waktu dalam menghasilkan dan mentransmisikan konten ke halaman sama. Nah, data caching membantu kemudian yang pertama itu ada data caching, yaitu membantu kita dalam menyimpan variabel PHP dalam cache ya dan mengambil. Kemudian data caching bergantung pada komponen cache yang biasanya terdaftar sebagai komponen aplikasi. Untuk mengakses komponen aplikasi kita bisa menggunakan Y app cache. Nah, Y mendukung penyimpanan cache berikut: Y data caching, DB cache ya untuk tabel ya, tabel, lalu app cache itu untuk PHP APC extension. Kemudian ada file cache ya untuk menstore file ke cache data. Kemudian memchat ya untuk menggunakan PHP memchat extension. Nah, semua komponen cache mendukung API berikut, yaitu get, add, set. Nah, get ini untuk mengambil data dari cache, kemudian add ini untuk menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key ya dalam cache jika key tidak ditemukan dalam cache. Nah, kemudian set ini menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key dalam cache. Nah, kemudian ada multi-get yang mengambil beberapa nilai data dari cache ya. Kemudian multi-set ini untuk menyimpan beberapa item data dalam cache. Kemudian plus menghapus semua item data dari cache. Yang pertama itu contoh pembuatan data caching ya. Kita mengubah file ini kalau menggunakan basic template, yaitu mengubah di config web.php ya. Ini kita menggunakan file cache. Jadi kita menginput file ya. Menginput file. Ya, ini kita menginput file ke dalam cache. Kemudian tambahkan fungsi terbaru yaitu namanya action test check ke site controller, yaitu ini ya. Kemudian ada contoh pembuatan dari caching ya, yaitu yang ketiga langkah selanjutnya setelah menambahkan kode ini, membuat control action baru yaitu test chat ya. Kita bisa mengakses di controller site dengan action test chat. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jika kita mengulang maka tanggalnya tidak berubah. Nah, nilai tanggal di cache akan kadaluarsa dalam waktu 30 detik. Nah, di sini kita lihat kadaluarsanya. Nah, ini data 30. Nah, jadi dia akan berubah setelah 30 detik. Nah, jadi kalau sudah 30 detik kita refresh maka akan berubah. Kemudian ada query caching, memberi kita caching hasil query basis data. Caching query memerlukan koneksi DB dan komponen aplikasi cache. Nah, berikut ini contoh langkah pembuatannya, itu kita membuat metode yang dinamai action query caching di set controller ya. Contohnya seperti ini, dia dikasih durasi penyimpanan itu selama 10 detik. Nah, hasilnya yang disimpan itu berupa data cache ya dari my user, dari table my user atau modul my user. Nah, kemudian di input ya username-nya, cache username, lalu di save. Nah, kemudian di icon. Nah, kemudian query caching ya, ini bisa kita lakuin ya, set query menjadi seperti ini ya. String 11 maka dia akan berubah setelah 10 detik lagi menjadi string 13. Saat kami buka halaman untuk yang pertama kali, kami menyimpan query DB dan menampilkan semua jumlah pengguna saat kami muat ulang hasil query yang di cache sama seperti sebelumnya karena query di database cache. Nah, query caching, nah kita dapat menghapus cache dari konsol menggunakan perintah berikut. Cache menampilkan komponen cache yang tersisa cache plus ya. Ini untuk
C1 C2 memberikan komponen C1. Nah, di C plus L ini memberikan semua komponen C. Nah, oke. Nah, ini bisa menggunakan perintah icat plus L untuk menghapus semua C yang ada. Nah, contoh pembuatan fragment caching yaitu ini masuk ke fragment caching yang ketiga, yaitu kita membuat action ya, nama fragment caching di set controller ya, bisa kita lihat di sini dia melakukan fragment, kemudian mengcreate ya sebuah file yaitu namanya cat view di view set ya untuk menghasilkan data cachingnya. Nah, kemudian kita bisa mengakses di controller side action fragment caching. Nah, maka kemudian ada packaging ya, yaitu kita perlu modify behavior dari controller set ya, yaitu pertama itu kita menambahkan kelasnya itu menggunakan access control ya, tetap sama, yaitu kita menambahkan kelas y filter package. Nah, itu di bagian bawah ya biasanya, yaitu kita mengasih durasinya 60, only hanya index ya, di bagian index. Jadi dia menyimpan ya semua isi konten yang ada di index, yang dia ada di index ini di set index ya selama 60 detik. Nah, contoh pembuatan aplikasinya ya cukup sederhana. Kemudian kita ubah pesan alamat dari file tampilan indeks. Nah, jika kita memuat halaman indeks, maka tidak akan ada perubahan apa-apapun karena halaman tersebut sudah di-chat. Nah, jadi selama 60 detik kita menggunakan data dari chat. Nah, kita tunggu sebentar, kita tunggu selama 60 detik maka akan berubah. Kemudian ada data dari chat ya. Untuk mengatakan pengiriman header ya, ini kita menyimpan berdasarkan header. Nah, konfigurasikan seperti ini. Kita menggunakan y filter HTTP chat. Nah, last modified. Nah, di sini bisa last modified function ya. Q new ydb query return Q seperti ini. Nah, contoh pembuatannya itu bisa menggunakan kalau kita mau ingin menambahkan header attack ya, konfigurasikan seperti ini. Nah, kita tambahkan attack setnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada tugas ya, kita menggunakan data user, buatlah caching dengan mekanisme data caching. Nah, data caching tadi kita menyimpan data dari tabel ya. Jadi contohnya tuh kita pertama itu kita sambil kita buka ya. Untuk pemberitahuan yang pertama itu mengubah config di WPHP. Nah, ini karena menggunakan appearance template, jadi kita ubah di command ya, command config main.php. Nah, di sini kita tambahkan sebuah komponen baru dengan nama cache ya. Nah, sesuai dengan ini kelasnya itu y cache file cache. Nah, jadi kita men-store sebuah file ke cache. Kemudian kita tambahkan fungsi baru ya bernama action test chat di cache controller. Nah, namun di sini saya tidak menggunakan fungsi baru, saya langsung menaruh di controller action index ya. Di action index. Nah, kita bisa lihat di sini saya menggunakan data cache ya. Di sini saya set sebuah chat bernama username. Nah, dia itu apakah ada melakukan user identity ya. Jadi dia ada ternary option ya, yaitu dimana kalau kita sudah melakukan autentikasi dan ini sudah terset ya identity dari usernya. Nah, jika sudah terpenuhi maka yaitu akan mengassign sebuah nilai user ya, username dari user di cache namanya itu username, nama key-nya itu username. Jika tidak maka dia akan string. Nah, data cache-nya ini kemudian kita akan mengambil data yang disimpan di cache tadi menggunakan cache get ya. Setelah kita set, nah baru kita assign ke indeks kita yaitu cache data chat. Nah, kemudian bisa kita lihat di bagian set ya, set di indeks di sini ada selamat datang ya. Nih, nah kita tampilkan cacenya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah login, maka di sini kita lihat sudah selamat datang paling mudah. Nah, ini kalau kita sudah login. Nah, kalau kita logout, kita coba logout dulu. Nah, di sini belum ada perubahan karena file caching packagingnya sudah ada. Ini coba kita hapus dulu ya filter packagingnya. Nah, kita komen. Nah, kita coba edit. Nah, dia langsung berubah. Nah, tanpa menunggu 30 detik ya. Nah, di sini ini kalau kita belum login, nah maka kita lihat di konfigurasinya ya di aplikasi. Nah, penyimpanan lokal di sini kita lihat di cookies ya, cookies. Nah, di sini tidak ada string apapun ya. Nah, coba kita login. Kita login ya. Nah, maka kita lihat
Untuk mengecek cacingnya apakah bisa di sini ya? Sepertinya tidak bisa. Jadi kita akses aplikasi penyimpan lokal. Di sini tidak ada ya, tidak terdeteksi. Di bagian penyimpanan sesi tidak ada juga. Nah, jadi dia tidak tersimpan di sini ya di cookies. Nah, berbeda dengan cookies. Nah, cache bisa kita lihat di bagian sini tidak ada ya pelajari penyimpanan cache. Nah, dia tidak bisa dilihat ya penyimpanan cache. Nah, di sini tidak bisa kita lihat penyimpanannya ya. Nah, karena tidak menggunakan cookies. Nah, jadi setelah login cache-nya sudah tersedia dengan set username, maka data yang diambil itu sesuai dengan identity dari user yang login, yaitu di sini Parimuda. Kemudian setelah melakukan file change-nya, kemudian masuk ke yang satu lagi ya, yaitu eh, fragment caching ya. Fragment caching kita lihat langkah-langkahnya itu di sini. Pertama itu kita membuat sebuah action fragment caching ya, bisa kita lihat di sini. Action fragment cachingnya itu di set controller. Kita masuk ke paling bawah. Nah, di sini yang sudah saya buat method action framing caching ya. Nah, di mana itu kita menginstansiasi model user ya. Kemudian kita isi username dari model itu yaitu test name, baru emailnya itu test email gmail.com. Nah, baru kita save ya, kita save lalu kita ambil returnnya ya. Kita ambil semua data yang ada di user. Nah, baru kita send ke view chat view. Nah, model chat view. Nah, jadi kita lihat di view chat view, view chat view. Nah, nih. Nah, maka di sini dimulaikan begin chatnya, begin chatnya. Nah, di sini dilakukan for each ya, karena berupa objek ya instansiasinya. Nah, baru di sini ditampilkan. Nah, ID dari setiap user yang telah dibuat, lalu username apa, emailnya apa. Nah, baru di end for each, baru setelah itu fragment cachingnya di end chat. Nah, lalu dihitung berapa banyak user yang ditemui. Nah, nah, untuk itu setelah kita melakukan fragment caching bisa kita akses ya di sini ya, bagian front end. Kita akses site fragment caching. Nah, fragment caching. Nah, di sini berhasil ya. Nah, nih. Jadi ini merupakan fragment caching. Kita lihat ya, kita kan menge-save ke user. Nah, apakah tersave? Nah, sudah tersave atas chat username. Nah, jadi seperti itu untuk fragment caching. Setelah fragment caching, kita ke pack caching ya. Pack caching baru masuk ke HTTP caching. Nah, pack caching sama HTTP caching. Untuk pack caching sendiri, kita perlu mengubah behavior dari set controller. Nah, jadi kita ke set controller. Nah, di sini kita tambahkan sebuah kelas ya, sebuah kelas yaitu namanya tuh filter package ya. Nah, dan ini kita hanya menyimpan page ya, atau isi dari konten page-nya itu yaitu di page index saja ya, page index atau view index. Nah, selama 30 detik. Nah, selama 30 detik. Nah, itu lainnya tidak perlu kita atur ya. Nah, ini selama 30 detik. Dan di sini dia menggunakan kelas access control tetap ya masih. Nah, jadi itu contoh penggunaannya tuh seperti ini ya. Sederhananya tuh di sini kita coba balik lagi. Nah, di sini kan masih misalnya kita mencoba mengubah bagian ini ya, namanya nih kita hapus ya, walaupun sudah login, kita tetap hanya menampilkan selamat datang aja tanpa ada username-nya. Nah, coba kita lakukan. Gini kita hapus ya. Nah, kita hapus. Nah, di sini tidak ada perubahan. Nah, karena file kita ini dia disimpan di chat. Nah, kontennya ini masih disimpan di chat selama 30 detik. Nah, jadi 10.39 ini masih aman ya. Nah, coba kita refresh lagi. Nah, setelah 30 detik baru bisa dia menghilang. Nah, kita balikkan lagi. Kalau kita refresh tidak akan berubah. Nah, kita tunggu selama 30 detik ya, karena dia masih menyimpan isi yang sebelumnya. Nah, kita tunggu sampai 30 detik baru dia akan berubah ya. Ini masih belum bisa juga karena dia masih menyimpan data-data yang sebelumnya. Nah, kita refresh lagi. Masih belum ada terjadi apa-apa ya, belum 30 detik. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, masih belum ya. Nah, jadi kita sedang refresh dia akan menyimpan data yang ada. Nah, jadi kita jangan refresh terus, kita tunggu sampai 30 detik agar perubahannya itu terjadi. Oke, kita tunggu sampai 30 detik. Oke. Kita tunggu.
sebentar. Di sini tidak ada timer ya, di apa, tidak ada timer. Kalau ada timer bisa saya gunakan. Mungkin oke, coba kita refresh saja ya. Nah, di sini sudah berubah. Nah, jadi sudah berubah, sudah berhasil untuk page caching ya. Sekarang yang terakhir itu yaitu HTTP caching. Nah, di HTTP caching kita perlu mengubah behavior juga ya. Untuk rules-nya ini kita hapus saja. Nah, kita hapus. Nah, di sini tetap menggunakan filter page ya, karena kita menyimpan konten dari chat kita ya. Nah, tapi ini kita simpan sebagai header. Nah, jadi ini let's modify-nya. Kita uncomment. Nah, di sini dia tidak menggunakan access control lagi, melainkan menggunakan HTTP chat. Nah, makanya rules-nya kita hapus saja. Dia tidak menggunakan rule. Nah, ini kita jadi dia menyimpan let's modify-nya ya. Nah, menyimpan di header. Nah, ini kalau kita menggunakan etak. Nah, header etak. Nah, ini kita aktifkan seperti ini ya. Jadi dia akan menemukan model yang mana itu dia sesuai dengan user yang ID-nya ya. Berdasarkan ID. Nah, jadi kita terus dia akan mengserialisasikan username dan user email. Nah, jadi untuk itu coba kita lakukan. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Kita lihat di bagian jaringan ya mungkin. Kita coba refresh dulu di webnya ini ya. Kita lihat mungkin ada headernya. Nah, di sini dia sudah melakukan set cookies ya di headernya ini. Nah, class modify-nya itu 16 Juli 2002 15.42. Nah, ini GMT. Nah, ini kan yang belum kita ubah ya, formaternya masih US. Kemudian nah, ini ada header permintaan dari chat-chatnya ya, kita lihat ya. Di sini tidak. Nah, ini dia. Dia itu melakukan chatnya nih. Chat semua diambil dari file pack chat ya. Nah, disimpan sebagai header. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau kita misalnya comment, kita balikkan seperti awal ya. Kita balikkan seperti awal. Kita lihat perubahannya ya. Kita lihat perubahan. Ini masih belum ada perubahan ya. Ini kita komen aja biar perubahannya langsung nampak. Nah, di sini tidak tetap sama ya, namun di sini cache kontrolnya itu no store. No store. Nah, cache kontrolnya no store. Nah, kemudian coba kita aktifkan balik ya. Kita aktifkan balik. Nah, kita aktifkan balik. Kita lihat di sini no store juga. Lihat data sumbernya ya. Di sini bisa kita lihat metode permintaannya get ya. Oke. Debugnya, header permintaannya ya nih, cache-nya. Nah, jadi sudah berhasil ya untuk HTTP cache ya. HTTP cache sudah berhasil. Nah, jadi itu dia untuk latihan kali ini. Sudah melakukan semua mekanisme ini ya. Untuk itu saya akhiri untuk latihan materi tentang caching ya pada framework Y. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.